Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rindu kita terhadap saudara-saudara kita sudah terobati, karena baru minggu ini kita boleh bertemu, itu pun karena kasih Tuhan. Setelah sekian lama, kita harus beribadah minggu di rumah masing-masing, dan ibadah Fatuen pun begitu juga. Dan minggu kemarin kita dipertemukan, puji Tuhan. Baiklah, untuk mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini, mari kita memuji bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183 dengan judul Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Menjulangnya tak atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai belah yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Dalam ibadah Patuen yang kita lakukan secara daring dan kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan ada pula yang bergabung, mari kita bersama memasuki panggilan ibadah, dan dalam hati kita berserulah yang demikian. Ibadah Patuen pada sore hari ini kami lakukan dengan mengaku dan percaya pada Allah Bapa Sang Halik yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus sekiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji kebesaran nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 178A. Kita puji ayat 1 dan 3, pasrah sumarah mring Gusti.
Gusti. Barang pengungsi sejati, lebut tinempo prahara. Gusti nyentosaken sira, waspada nomo cicatnya. Ing prakara gongwa prasaja, sang wati asih lan setya, winuwuhan berkah ing swarga. Pasrah sumarah mring Gusti. Dan kita memang harus pasrah sumarah mring Gusti. Kita sandarkan, kita berserah kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Begitu agung kasih-Mu ya Tuhan, kami tak mampu menghitung berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan ke atas kami. Terbukti, kami masih boleh jalani hidup dan kehidupan ini. Terlebih, Tuhan bolehkan kami bersatu hati dalam ibadah Patuwen ini. Kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa, masih Tuhan perkenankan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kami, ya Allahku. Ajari kami mengerti apa yang tersirat dari firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati kami, agar firman Tuhan boleh tumbuh di dalam hati kami. Hamba-Mu yang lemah ini, kuasai mulut, lidah, hati dan pikiran kami, agar apa yang tersampaikan murni datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai 26. Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai 26. Saya potong dari perikop Yesus menjanjikan penghibur. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurut firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dan tema dari bacaan tersebut, saya berikan tema patuh. Patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa berarti taat, bisa berarti penurut, dan bisa juga berarti disiplin. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Bagaimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu apabila mempunyai anak yang patuh? Bahagia? Senang? Bangga kan? Nggih, pastinya begitu. Patuh itu suka menurut. Misalnya, bila seorang anak disuruh, "Nak, belajar. Sudah waktunya belajar." Dia pasti akan berangkat belajar. Dan tidak akan menggerutu karena dia patuh. Kalau yang tidak patuh pastinya sampai yang menyuruh pun pakai nada tinggi misalnya, "No, cepat belajar," gitu. Itu baru berangkat. Itu yang tidak bagus. Ya adik-adik ya. Jangan yang seperti itu. Dan contohnya lagi, misalnya disuruh, "Nak, sana bantu ibu," atau bapak, atau ayah, gitu. Maka anak itu akan menurut. Tanpa basa-basi, tanpa jawab, tanpa menggerutu, dia akan berangkat dan membantu sang bapak dan sang ibu ataupun sang ayah. Terlebih kalau dilarang, yang namanya anak patuh. Anak patuh kalau dilarang, pasti menurut. Suatu contoh, misalnya kan sekarang lagi musimnya anak-anak bermain sepeda misalnya. Sang ayah atau sang ibu menegur, "Nak, jangan bermain sepeda di jalan raya ya, bahaya. Di sana banyak kendaraan yang sangat laju, kendaraan yang muatannya berat. Khawatir di saat misalnya kamu dekat dengan kendaraan tersebut, misalnya bannya meletus, kamu kaget dan kamu terjatuh, bahaya itu, Nak." Sang anak pasti menurut, karena anak itu patuh. Contoh yang lain lagi, misalnya, "Nak, jangan lama-lama main HP," misalnya. Kasihan atau sayang matanya. Nanti kalau sudah merah misalnya, atau penglihatannya jadi terganggu misalnya. Maka sang anak itu pasti menurut dan tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh orang tuanya. Dengan begitu, saya ulangi lagi pertanyaannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mempunyai anak yang patuh? Senang nggih? Bangga nggih pastinya? Nggih, pasti bangga dan bahagia tentunya. Kalau anak-anak sudah mendengar apa yang dinyatakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibunya, mereka bangga kalau kalian patuh. Jadilah anak yang patuh ya. Nggih. Dan dalam Alkitab juga ada pesan. Ini saya baca dari Efesus. Efesus 6 ayat 1 dan 2. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Saya ulangi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini." Itu. Bahkan di dalam Alkitab Efesus pun sudah dinyatakan, diperintahkan oleh Tuhan untuk patuh pada orang tua. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah. Karena kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan dan kita tanamkan di dalam tingkah laku kita, menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita buktikan. Kita baca di Injil Lukas 6 ayat 35. Injil Lukas 6 ayat 35, mari kita baca. Mari, bagi yang sudah menemukan, silakan disimak ya. "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat." Nah, di sana Tuhan sudah
membuktikan bahwa Tuhan itu baik, tidak pilih kebaikan kepada orang-orang yang tertentu. Kepada orang jahat pun beliau baik. Bahkan kepada orang-orang yang tidak menyukai dia pun Tuhan juga baik. Bukan dari ayat tersebut saja, mari kita buktikan lagi di Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 12. Di situ dinyatakan juga, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berbahagialah kita, karena kita sudah dianggap sebagai anak-anak Allah. Maka dari itu, marilah, jangan kecewakan Bapa kita, karena kita juga anak-anak Allah. Untuk menguatkan itu semua, saya masih punya satu ayat lagi dari Roma 8, ayat yang ke-14. Ya, mari kita cari. Roma 8 ayat yang ke-14, saya bacakan, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, kita simak bersama-sama ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulangi lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu bangga, senang dan bahagia mempunyai anak-anak yang patuh, apakah Tuhan Yesus tidak demikian? Pasti begitu. Pasti begitu. Dan kita sebagai anak-anak Allah, wajib kita untuk patuh, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya bangga, Tuhan menyatakan dalam firman-Nya di ayat yang ke-23 tadi. Mari kita simak dan kita baca ulang. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu janji yang luar biasa. Dan itu ditegaskan di ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bukan main. Bukan main, Bapak Ibu. Di saat kita patuh kepada Tuhan, di saat kita patuh kepada Allah Bapa kita, ternyata janji Tuhan akan datang kepada kita dan tinggal bersama kita. Makanya itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan, Bapak Ibu. Nggih, terima kasih. Wah, jadi pesannya, marilah wahai anak-anak Allah, kita belajar patuh kepada Allah, Bapa kita, dan ingatlah janji Tuhan di ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seperti itu kuasa yang diberikan kepada Tuhan dan berkat yang bukan main yang akan dilimpahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Sebagai ungkapan terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan ke atas kita, sudah selayaknya kita aturkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur, sebagai dasar ada firman yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan kita barengi dengan memuji Kidung Pasamuan Jawi nomor 154, kita pujikan ayat pertama saja dengan judul Adrenging Tias Kula.
tatah ing kesang jiwa lan raga wit kula tantarpe bondo kang pangaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula beri kesang kawula kegemo patuko piranto sapolo. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Allah atas kasih-Mu ke atas kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, firman-Mu yang kami terima, ajari kami, bimbing kami, agar firman ini boleh menjadi pedoman hidup dan kehidupan kami. Kami memohon kasih-Mu ya Tuhan atas gereja-Mu di dunia ini, terlebih GKJW Jemaat Ampel Gading. Berkati Bapak Pendeta beserta keluarga, Majelis Jemaat, dan Badan Pembantu Majelis Jemaat, Pokja beserta program kegiatannya. Warga jemaat yang terkhusus, mereka yang dalam pergumulan. Kami percaya bahwa senantiasa dalam pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan, walau jumlahnya tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan dan yang telah kami terima. Semoga menjadikan dupa harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, terlebih bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Sebentar kami akan mengakhiri ibadat Patuen pada sore hari ini. Sekiranya Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Kita terima berkat. Salam damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih.